Halo Sobat Plot semua, kembali lagi dengan saya Gede Darsana. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sih langkah-langkah untuk bisa sampai bekerja di kapal pesiar. Nah buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Siapa tahu channel ini bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai videonya. Nah, sebelum memulai tahap-tahap untuk bisa bekerja di kapal pesiar, saya akan memberitahu kalian syarat-syaratnya terlebih dahulu ya. Nah, syaratnya itu yang pertama kalian harus mempunyai good English. Nah, good English ini bukan berarti kalian harus lancar-lancar banget bisa bahasa Inggris. Setidaknya kalian bisa berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, kalian harus mempunyai pengalaman kerja minimal 1 tahun di hotel berbintang 4 atau 5. Kemudian minimal pendidikan kalian harus SMA atau SMK atau sederajat atau kejar paket C. Kemudian sehat jasmani dan rohani, dan umur kalian minimal 21 tahun dan maksimal untuk new hire yaitu 35 sampai 40 tahun. Nah, lanjut ke tahap-tahapnya. Di sini saya akan membagi menjadi dua. Buat teman-teman yang sama sekali belum punya pengalaman di perhotelan dan pariwisata, dan yang kedua yang sudah mempunyai pengalaman di darat, bukan di kapal pesiar ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yang belum mempunyai pengalaman, alias yang sama sekali tidak mempunyai latar belakang tentang pariwisata atau perhotelan. Tahap pertama yang kalian harus lakukan yaitu mencari LPK. Nah, apa itu LPK? LPK itu merupakan lembaga pelatihan kerja. Cari lembaga pelatihan kerja ke kapal pesiar ya. Nah, kalian bisa search di Google, itu banyak ya tempat-tempat LPK di Indonesia. Kemudian di LPK tersebut ada yang menyediakan pendidikan sekitar 3 bulan sampai 6 bulan, ada juga sampai 1 tahun nih teman-teman. Dan biayanya pun beraneka ragam, ada yang murah dari 6 juta sampai 12 juta, ataupun ada yang sampai 20 juta nih. Nah, di LPK tersebut kalian harus memilih departemen apa yang ingin kalian pilih, seperti contohnya housekeeping, food and beverage service, kemudian ada juga fotografer, ada di galley, tukang masak. Itu terserah ya, terserah kalian untuk kedepannya ingin melamar di bagian apa di kapal pesiarnya. Nah, di LPK tersebut kalian juga akan diajarkan mengenai bahasa Inggris dasar, terutama bahasa Inggris yang menyangkut paut tentang pekerjaan kalian. Kemudian kalian akan diajarkan mengenai kehidupan di kapal pesiar, seperti bagaimana cara menyelamatkan diri, safety, kebersihan, dan hygiene nih teman-teman. Nah, ketika kalian sudah mempunyai pendidikan di sana di LPK tersebut selama 3 sampai 6 bulan, next ke tahap berikutnya kalian akan diberi bantuan di LPK tersebut untuk mendapatkan on the job training di hotel berbintang 4 ataupun 5. Kebanyakan LPK tersebut akan membantu kalian ya, jadi nggak usah cemas. Nah, kalau seumpamanya nih kalian sudah mendapatkan on the job training selama 6 bulan di hotel tersebut, next ke tahap berikutnya kalian harus mempunyai pengalaman kerja minimal 1 tahun. Entah itu pengalaman kerja maupun DW atau daily worker. Itu dihitung ya meskipun DW. Nah, kalau seandainya kalian sudah on the job training, sudah mempunyai pengalaman 1 tahun, kalian berarti sudah siap untuk melamar kerja di kapal pesiar. Next, ke tahap berikutnya kalian bisa mencari agensi terdekat di rumah kalian. Next, selanjutnya buat teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman pariwisata atau perhotelan di darat bukan di kapal pesiar, tahap-tahapnya seperti ini nih. Kalian langsung cari agensi kapal pesiar. Nah, agensi kapal pesiar di Indonesia itu banyak ya. Contohnya nih, apa Mas Sai, Ratu Oceania Raya, Super Baikat Instani, dan yang lain-lain. Pokoknya banyak, kalian tinggal pilih mau ke kapal pesiar apa, kalian pilih tuh agensinya. Kemudian kalian harus menyiapkan dokumen untuk melamar, seperti contohnya pas foto biasa ya 3x4, kemudian kurikulum vitae, kemudian fotokopi KTP, fotokopi ijazah, dan juga fotokopi sertifikat kerja kalian minimal 1 tahun di hotel berbintang 4 atau 5 ya.
dan kemudian juga SKCK, surat kelakuan baik. Tahap berikutnya, jika kalian sudah mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan tersebut, kalian langsung ke agensinya ya, atau kalian harus online terlebih dahulu. Kebanyakan nih agensi sekarang sudah agak modern ya, kalian harus daftar online terlebih dahulu sebelum dibuatkan jadwal untuk interview. Atau kalian bisa langsung aja ke agennya, terus nanti kalian balik lagi untuk diinfokan kapan jadwal interview kalian. Nah, biasanya interviewnya itu ada 2 kali atau sampai bisa 3 kali. Biasanya interview yang pertama itu di agensi tersebut. Kemudian interview kedua yaitu dari user. Nah, user ini merupakan salah satu perwakilan dari kapal pesiar ataupun salah satu jabatan tertinggi di agensi tersebut. Dia akan menginterview kalian secara detail dan secara mendalam untuk mengetahui kemampuan kalian. Nah, untuk interview yang pertama nih di agensinya, biasanya yang ditanyakan itu yaitu pengalaman kerja, kemudian latar belakang pendidikan, memperkenalkan diri, dan kalian itu harus menjelaskan dengan bahasa Inggris. Nah, di sana kalian akan diperhatikan betul apakah kalian bisa berbahasa Inggris atau tidak. Dan juga biasanya interviewer ini akan menanyakan basic knowledge tentang area pekerjaan kalian. Nah, seumpama kalian ingin mencari restoran, jadi biasanya dia akan nanyain tentang food and beverage ya. Dan contohnya untuk housekeeping, kalian akan ditanyakan biasanya tentang bagaimana making bed, terus chemicalnya apa aja ya, pokoknya seperti itu ya. Next ke tahap berikutnya, jika kalian sudah lolos di interview pertama, kalian akan menghadapi ke interview kedua, yaitu dari user. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan dari user ini secara mendalam ya, contohnya nih lebih detail sedikit, kayak contohnya yang di restoran, apa itu makanan ini, apa itu bagaimana cara membuat minuman ini, kemudian mengapa kalian ingin bekerja di kapal pesiar, apa tujuan kalian, apa kelemahan kalian, seperti itu ya. Nah, jika kalian lulus, kalian akan biasanya menghadapi yang namanya Marlin Test. Nah, Marlin Test ini merupakan tes yang bersangkut pautan tentang bahasa Inggris kalian dan juga kehidupan di kapal pesiar, terutama buat keselamatan dan kesehatan dan juga kebersihan di kapal pesiar. Itu akan ditanyakan di tes tersebut. Nah, tidak semua agensi kapal pesiar harus mengadakan tes ini. Ada beberapa agensi atau kapal pesiar yang tidak mengadakan tes ini. Nah, biasanya jika kalian tidak lulus Marlin Test, biasanya kalian akan diarahkan ke LPK atau kalian akan diberikan kayak training gitu, training belajar selama 3 bulan atau 6 bulan. Di sana kalian akan diajarkan kehidupan kapal pesiar, untuk bahasa Inggrisnya juga dimantepin. Pokoknya di LPK tersebut kalian harus gimana ya, harus diajarkan sampai kalian bisa atau mengerti kehidupan di kapal pesiar tersebut. Nah, seumpamanya nih kalian sudah lolos, sudah ikut LPK, kemudian juga lolos Marlin Test. Next berikutnya ID kalian akan keluar dan kalian hanya tinggal menunggu yang namanya job letter atau tanggal keberangkatannya. Nah, sekalian menunggu tanggal keberangkatan, kalian biasanya akan disuruh sama agensinya untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang harus kalian siapkan untuk keberangkatan. Contohnya nih, paspor, Seaman Book, BST, kemudian visa juga nih teman-teman. Terus yang paling penting yaitu medical. Nah, kalian harus medical test untuk mengecek kesehatan kalian. Jika kalian sudah fit, maka kalian tinggal nunggu yang namanya jadwal keberangkatan kalian. Nah, di sini saya perlu kasih tahu teman-teman, untuk waktu tunggunya dari kalian mendapatkan ID sampai ke tanggal keberangkatannya itu berbeda-beda ya. Ada yang bisa 3 bulan, ada yang sampai nunggu 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada kadang juga cuma seminggu. Itu tergantung agensi dan juga kapal pesiarnya. Kapal pesiarnya itu jika membutuhkan kru secepat-cepatnya, maka kalian akan dipanggil juga secepat-cepatnya. Jadi kalian harus sabar aja, pokoknya tenang. Selagi kalian nunggu jadwal keberangkatan kalian, kalian bisa kerja DW atau kerja di tempat lain untuk mendapatkan income terus ya. Dan biasanya lama waktu menunggu dari interview 1 ke interview 2 itu kira-kira kadang bisa sebulan, bisa 2 minggu, bisa 1 minggu, itu tergantung kesiapan dari usernya. Karena user tersebut orang penting ya, orang penting di kapal pesiar dan juga orang penting dari bos agensi tersebut. Jadi ya kalian harus tetap sabar menunggu.
Nah, oke teman-teman, saya pikir sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati menjawabnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini terus ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye, salam jangkar semua.